lama sebenarnya Undang-Undang 25 2009 ini diundangkan. Jadi sudah hampir 4 tahun kok hingga hari ini untuk sekedar mematuhi apa yang tertampak aja belum bisa gitu. Apalagi hasil pelayanan itu saya pikir masih cukup jauh, tapi kita akan terus melakukan pengawasan dengan ya ada henti-hentinya untuk perbaikan pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang prima. Lebih baik. Baik, Pak Elvenda menanggapi Pak Idris juga. Ya, saya pikir soal komitmen kepala daerah ya. Nah, karena kita tahu ini kepala daerah dipilih lewat mekanisme politik dalam artian pemilihan secara langsung, harusnya komitmennya harus lebih besar. Ketimbang dia dipilih oleh DPRD. Kenapa harus lebih besar? Karena dia berhubungan langsung dengan konstituen atau masyarakat. Nah, jadi saya pikir kalau dalam konteks tanggung jawab, ini pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah harus punya komitmen kuat. Kalau dia mau berkesinambungan dalam artian mau terpilih kembali. Tetapi apa yang terjadi memang saya pikir komitmen ini tidak begitu muncul di dalam berbagai kebijakan. Nah, itu bisa dilihat dari dari implementasi kebijakan yang ada. Sebenarnya kan mudah ini kalau perintah dari kepala daerah untuk menerapkan ini di zona merah tadi, ini pasti bisa. Kenapa? Dia punya kewenangan untuk itu gitu. Nah, tetapi kita akan lihat misalnya dari tahun ke tahun apakah kemudian SKPD itu punya progres yang lebih baik nggak gitu. Nah, jadi dibuat semacam indikator penilaian agar memang setiap tahun itu ada perbaikan. Nah, kita contoh ya misalnya dari sistem pelayanan ya. Nah, berbagai pemerintah daerah membuat pelayanan satu atap gitu kan misalnya. Itu menjadi satu indikator ada keberhasilan beberapa tempat gitu. Tetapi di zona lain misalnya kalau zona merah misalnya untuk perpustakaan umum misalnya Medan. Nah, saya memang agak miris perpustakaan umum tempat orang menggali ilmu pengetahuan masuk zona merah gitu kan. Nah, ini kan akhirnya sah-sah saja kemudian orang enggan untuk datang ke sana gitu. Nah, kemudian di dinas kesehatan gitu kan. Nah, ini kan harusnya bisa masuk kategori yang cukup kalau di masyarakat cukup sering ya intensitas masyarakat berhubungan dengan dinas kesehatan karena banyak pelayanan yang berhubungan pelayanan dasar dan segala macam, ini kan banyak masalah gitu. Nah, ini yang harusnya diapresiasi untuk diimplementasikan dari zona merah berpindah ke zona kuning kemudian ke hijau. Harusnya seperti itu sehingga komitmen kepala daerah itu bisa menjadi ukuran ke depan seperti apa sehingga untuk kemudian orang bisa menilai kepala daerahnya memang punya komitmen. Tapi kalau kemudian itu tetap saja untuk tahun ke tahun itu nanti kemudian kalau ada tahun depan survei lagi kemudian hasilnya sama, ini kan menunjukkan tidak komitmennya rendah. Gitu. Baik, kemudian apakah ketidakpatuhan ini menurut Bapak ada kaitannya dengan anggaran yang terbatas begitu? Saya pikir iya, setiap daerah punya keterbatasan anggaran. Cuman kan kalau komitmennya kuat di anggaran yang tidak besar itu juga bisa dibuat pelayanan yang maksimal. Ini kan tergantung komitmen. Kalau sebesar apapun anggaran, kalau kemudian tidak bisa diimplementasikan dalam bentuk pelayanan yang baik, itu tidak akan berjalan juga. Nah, misalnya contoh dinas-dinas yang zona merah, ini kan anggarannya besar-besar ini, dinas pendapatan gitu kan. Ini anak emasnya kepala daerah biasanya. Nah, tetapi justru dia ini tidak masuk zona yang zona yang kuning atau hijau, tetapi zona merah. Jadi hubungan antara kalau kita lihat dengan anggaran yang besar dengan kemudian meningkat kinerjanya enggak juga. Ternyata justru membahayakan kalau kemudian anggaran besar dia kemudian semakin buruk atau semakin tertutup kan. Nah, ini yang harusnya menjadi menjadi evaluasi, menjadi catatan kemudian untuk diperbaiki agar anggaran yang besar ini berimplementasi atau berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Jangan sampai udah anggaran besar tapi pelayanan buruk gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Baik, Pak Dedi, kalau terkait dengan adanya mungkin pimpinan SKPD yang menolak atau bahkan mengingkari hasil tersebut ini, pendapat Bapak seperti apa? Ya, saya pikir itu bentuk kepanikan aja ya. Jadi memang ada salah satu SKPD di Medan yang bilang
KPK aja bilang kami baik katanya kan. Ya. Ya saya pikir KPK bilang baik, kalau ombudsman bilang nggak baik, soalnya di mana rupanya kan gitu. Kan kita punya bukti-bukti dan fakta gitu, artinya mungkin kan pendekatan yang berbeda gitu dengan pola seperti apa. Jadi kita kan hanya melihat kepatuhannya, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu repot menanggapi ini gitu. Tinggal dipenuhi aja Undang-Undang 25 itu, maka nggak akan sulit masuk ke zona hijau. Gitu. Jadi ini persoalan komitmen yang rendah. Kalau anggaran di zona merah, kita lihat di Sumatera Utara ini ada Dinas PU Bina Marga, Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja. Ini bahkan dananya ada yang satu SKPD ini ratusan miliar gitu. Ratusan miliar. Ratusan miliar. Jadi saya pikir untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang 25 2009 tersebut, saya mahal pikir nggak sih Pak memenuhi itu? Nggak sampai lah, paling mahal setengah miliar. Gitu. Contohnya apa saja sih yang diperlukan? Misalnya orang buat standar layanan gitu kan, sesuai misalnya nih di standar pelayanan, buat dasar hukumnya, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, bagan alur, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk, gitu. Artinya untuk memenuhi semua ini tertempel ya artinya. Tertempel gitu. Jangan di dalam laci. Dalam laci kan orang nggak tahu. Jadi itulah yang membuat mungkin timbulnya pungli dan suap. Ketika misalnya biaya ngurus sebuah izin, kalau disebutkan jelas misalnya 300.000, pengguna layanan akan bisa melihat, oh 300.000. Ketika diminta 500.000, dia bisa bertanya, ini 300.000 kok ini 500. Tapi kalau tidak tercantum kan nggak tahu. Ya, standarnya harus terbuka ya. Harus terbuka. Apalagi kan sekarang udah ada Undang-Undang 14/2008, saya pikir yang sudah duluan hadir sebelum Undang-Undang 25 2009 itu tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ini saya menilai persoalan komitmen. Jadi nggak sampai setengah miliar lah untuk memenuhi ini semua gitu kan. Sementara SKPD tersebut ada yang anggarannya sampai ratusan miliar gitu. Ratusan miliar ya. Jadi baik. persoalan komitmen. Komitmennya saja. Baik. Kemudian seandainya kepala daerah ini tidak mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh ombudsman, apa yang bisa dilakukan? Apakah ada hukum yang menanti begitu? Ya, jadi di Undang-Undang Ombudsman kita, Undang-Undang Ombudsman itu rekomendasi kita wajib dipatuhi, dan Undang-Undang Pelayanan Publik itu memuat sanksi gitu yang harus yang bisa diberikan kepada penyelenggara pelayanan, itu dimulai dari pasal 54 sampai 59. Jadi ya itu harus dipatuhi gitu. Namanya kita negara hukum kan, ya hukum itu harus dipatuhi. Dan ketika ada kepala daerah yang resisten terhadap persoalan, kita kan ngasih tahu yang baik gitu. Ketika resisten itu akan dia rugi sendiri gitu. Dan hari ini kita melihat dari tadi pagi juga kita bincang-bincang sama Wakil Ketua DPRD Sumut, Pak Sigit Pramono Asri. Beliau menyambut baik hasil survei ini dan akan menyampaikan ke gubernur. Dan bahkan beliau mengatakan ini juga sebenarnya ini tamparan bagi DPRD gitu. Karena ternyata kan menurut penilaian beliau, DPRD itu ini kan SKPD ini punya mitra semua kan. Mitra Komisi A, Komisi B, C, D dan sebagainya. Ketika SKPD tersebut tingkat kepatuhannya rendah, berarti ya DPRD tersebut juga gagal melakukan pengawasan. Itu dia, artinya dia mengaku itu dan akan meminta hasilnya untuk berkoordinasi dengan gubernur gitu. Artinya sudah positif lah kita melihat tanggapan dari pimpinan kepala daerah terhadap hal ini gitu. Baik. Kita mengundang pemirsa dulu. Silakan pemirsa yang mau bergabung bersama kami 06145225589, 06145225589. Anda bisa gunakan line telepon tersebut menanyakan suatu hal pada para narasumber kami, maupun juga Anda boleh sharing juga terkait dengan masalah pelayanan publik. Anda punya opini tertentu terkait hal ini, silakan 06145225589. Dan sekarang ini kalau tadi kan kita sudah membicarakan surveinya. Rekomendasi yang diberikan kepada kepala daerah ini apa, Pak Dedi? Ya, jadi berdasarkan hasil survei tersebut. Iya, disimpan dulu hasil surveinya, Pak. Ada telepon. Oke. Halo. Halo. Oh, baik. Terputus. Silakan menelpon kembali di 06145225589. Halo. Ya, Pak Dedi silakan. Baik, jadi hasil survei ini akan kita sampaikan kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wali kota, beserta dengan nilai-nilai atau apa-apa saja kekurangan dari SKPD tersebut. Jadi ada kesimpulan bagi kita dan saran bagi kita bahwa yang masuk zona merah harus melakukan perombakan total, harus melengkapi semua yang diperlukan dalam Undang-Undang 25 2009. Dan yang masuk di zona kuning itu kan berarti ada beberapa item yang mereka belum penuhi, beberapa item dipenuhi, yang belum itu dipenuhi. Dan yang masuk zona hijau kita meminta untuk mempertahankan dan bila perlu meningkatkan lagi. Itu dia intinya dari nanti akan rekomendasi yang kita berikan. Jadi nanti 3 bulan kemudian akan kita evaluasi lagi atau 6 bulan. Ketika yang masuk zona merah tetap juga udah kita kasih tahu harus apa yang dirubah merah,
yang mungkin kita akan mengeluarkan rekomendasi hingga sampai pencopotan dari jabatan. Itu evaluasi kedua. Evaluasi kedua. Baik, ini adalah yang pertama dilakukan ya? Ya, ini yang pertama dilakukan. Ada yang secara keseluruhan gitu ya, walaupun secara parsial kita melakukan, kadang-kadang kita misalnya melakukan observasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hari ini kan SKPD, jadi beberapa waktu yang lalu juga kita pernah melakukan observasi atau monitoring ke instansi vertikal, artinya di bawah kementerian, misalnya kantor imigrasi, BPN, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang secara totally SKPD di pemerintah provinsi dan kota ini baru kali ini. Baik, baik. Pak Elvenda, menanggapi tadi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada para kepala daerah ini, menurut pendapat Bapak seperti apa, Pak? Ya, menurut pengalaman saya, biasanya kalau hanya sekedar rekomendasi, kemudian sekedar cakap-cakap, memang sangat sulit kita harapkan untuk bisa terimplementasi dalam sikap kebijakan politiknya nantinya. Tetapi sebenarnya yang paling kuat adalah desakan masyarakat, desakan dari berbagai elemen yang bisa mendesak kepada pemerintah daerah. Nah, karena ini sudah ini sudah survei. Nah, biasanya kan banyak pemerintah daerah, banyak kepala dinas sering kalau ada orang kemudian koreksi terhadap berbagai pelayanannya, nah nanti kemudian dibilang asumsi kan. Nah, kemudian itu karena perspektif masyarakat yang kemudian menganggap jelek dan macam-macam. Nah, tetapi ini kalau sudah ada survei dengan metodologi yang sudah dibuat, kemudian hasilnya sudah ada, ini kan sebenarnya tidak ada lagi jalan untuk ngelak sebenarnya kan. Nah, sebenarnya ini bahan yang cukup kuat untuk kemudian mendesak kepada pemerintah daerah, kepada SKPD untuk kemudian menjadi, ya katakanlah ini SKPD harus dijewer gitu kan, agar mereka menerapkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Hambatan dari Pemko maupun Pemprov menurut Bapak? Ya, saya pikir nggak ada SKPD yang berani melawan kepala daerah. Ini sepengetahuan saya, tidak ada yang berani. Nah, jadi sebenarnya itu mudah, karena kalau sudah tergantung kepala daerah. Iya, kalau sudah gubernurnya buat surat perintah, surat edaran harus membuat standar pelayanan, itu harus akan dijalani. Nah, memang dalam perencanaan anggaran itu biasanya ada standar pelayanan minimal dibuat gitu kan. Nah, itu secara teori dibuat, tetapi dalam praktek memang masih banyak kita temuin tidak sesuai gitu. Nah, jadi memang harus ada sejalan antara kebijakan yang dibuat dalam implementasinya harus sejalan gitu. Nah, ini yang memang ada persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan di dalamnya. Nah, kemudian kebijakan pemerintah daerah itu harus tetap ada evaluasi. Nah, kalau di dalam keuangan itu ada triwulan, ada semester. Nah, ini kan mekanismenya gitu kan. Nah, kemudian pemerintah daerah kan dalam pelayanan publik kan bisa melakukan standar juga untuk menilai apakah memang ini sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, memang dorongan-dorongan dari masyarakat lah sebenarnya yang paling kuat untuk mendorong SKPD ini. Nah, misalnya contoh kalau dalam praktek-praktek yang sering yang sering masyarakat komplain dengan itu misalnya rumah sakit gitu kan. Nah, ini yang memang harusnya sosialisasi soal hasil ini juga memang harus gencar juga disampaikan agar masyarakat tahu, oh ternyata di sini buruk gitu. Nah, agar paling tidak masyarakat bisa kritis untuk menyikapi hasil ini dan kemudian berdampak kepada pelayanan yang mereka harapkan nanti. Baik, terkait tadi pernyataan Pak Dedi tadi ada tentang DPRD, menurut Bapak bagaimana peran DPRD sejauh ini mendorong perubahan terhadap pelayanan publik itu? Saya pikir fungsi DPRD itu kan fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan termasuk di undang-undang ini harus diawasi, gitu kan? Nah, saya pikir ini menjadi tanggung jawabnya juga. Apabila memang hasil ini ada, kemudian menjadi bahan kepada komisi-komisi untuk kemudian dimintakan kepada komisi-komisi agar yang masuk zona merah agar memenuhi standar pelayanan yang disebutkan dalam undang-undang, agar paling tidak DPRD bisa mengawasi. Nah, kalau kemudian tidak berjalan, kemudian ini bisa jadi bahan evaluasi kemudian
untuk anggaran-anggarannya bisa dipangkas kalau memang mereka tidak mampu. Nah, kemudian dicarikan jalan keluar agar memang bisa mengimplementasikan setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Saya pikir itu yang bisa dilakukan DPRD. Jadi jangan kemudian DPRD ini dengan hasil ini tidak memakai atau menggunakan ininya wewenang mereka atau fungsi mereka di dalam pengawasan. Fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting itu menjadi penting dalam setiap kebijakan. Baik, baik. Ya. Silakan pemirsa yang mau bergabung bersama kami 0614522589, kami masih buka dan Anda silakan untuk menghubungi langsung para narasumber kami di studio. Kita kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, kalau terkait dengan hasil survei tadi kan tentu harus digunakan semaksimal mungkin. Tapi dalam pandangan Bapak pribadi terlepas dari hasil survei, menurut Bapak apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan lebih banyak lagi untuk pelayanan publik yang lebih baik? Ya, saya pikir dilakukan oleh penyelenggara negara ya. Saya pikir ya itu kan jelas ada Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Tapi mungkin kita juga di sini melihat ini mungkin kurangnya supervisi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi gitu. Jadi kan ini kan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi ini kan yang punya gawean terhadap undang-undang pelayanan publik. Jadi bagaimana mereka sebenarnya melakukan sosialisasi ini ke daerah-daerah gitu, ke kabupaten kota, ke provinsi, sehingga orang tahu. Ini kan udah lama diundangkan, sejak 25-2008. Beberapa kali kita sosialisasi ke daerah dan ke aparatur, bahkan